Bikin kaget, di episode ini kita bisa melihat sebuah pernyataan cinta Luke yang langsung bisa terlihat dengan jelas, di mana Luke yang sudah kembali dari penyamaran dari Ilik Balor dan menjadi Luke Tuatha Dé lagi. Di sini langsung saja menyatakan cintanya kepada dia, namun baru dari sisi ayahnya aja nih, di mana hal ini membuat banyak penonton kaget dengan pernyataannya sekarang ini. Selamat datang di pembahasan anime, dan yang dibahas kali ini adalah Ansatsuki Zoku episode ke-8. Ketika menonton episode ini, mungkin kita bisa terlihat banyak tanda-tanda cerita yang akan mulai memasuki klimaks cerita dengan menempatkan Luke yang kembali ke rumahnya dan memulai misinya menjadi seorang pembunuh. Dan tentu saja, dia juga sudah menyatakan tujuannya untuk menikahi gurunya, si Dia. Sesuai yang sudah kita lihat di episode lalu, tanda-tandanya ya maksudnya. Dan tentu saja, tidak lepas dari genre MILF yang mencerahkan cerita yang ada di episode ini, walaupun cuma sedikit screen time-nya. Masuk ke episode awal di mana keadaan cerita dimasukkan ke dalam sisi teman-teman Maha yang sedang berjalan pulang sehabis belanja keperluan rumah. Dan di tengah jalan, di sini mereka disergap oleh perampok yang kelihatan baru saja datang ke kota itu dan tidak mengenal siapa-siapa atau tidak mengenal siapa yang menguasai jalanan di kota itu. Ketika sedang ditodong senjata oleh para penjahat, gue mikirnya apakah ceritanya akan berlanjut ke masalah baru dengan teman-teman Maha di sini. Tapi untungnya saja tidak begitu ya. Karena ketika sedang dalam keadaan susah itu, tiba-tiba Maha datang dan membantu teman-temannya dari para penjahat dan menghajar mereka sampai babak belur. Apalagi Maha langsung melontarkan peringatan bahwa ini adalah daerahnya, jadi mereka tidak boleh macam-macam dengan perempuan mereka atau perempuan milik Maha. Jadi kayak kepala geng jalanan gitu ya si Maha ini. Tapi ada bagusnya sih, karena nanti kan si Maha dengan teman-temannya bisa hidup dengan nyaman dan tentram, karena si Maha yang sudah menguasai teknik pembunuhan juga yang bisa menyelamatkan teman-temannya nanti jika ada masalah lagi. Adegan dilanjutkan mengenai keadaan Ilik Balor yang sedang memantau perkembangan toko kosmetik yang sudah dia kembangkan. Lalu diselang-selang memantau, tiba-tiba datanglah Tarte yang baru saja pulang dari medan perang dan mengambil kancing sebagai bukti dari musuhnya yang sudah dibunuh olehnya. Dimana hal ini cukup membuat penasaran juga untuk gue yang belum baca novelnya, karena di manganya sendiri kan tidak terlihat mengenai cerita ini, atau guanya aja yang kelewatan. Cuman, Tarte yang masuk ke medan perang itu belum diceritakan atau di-skip jika di manga. Jadi cukup bikin penasaran sih, peperangan apa yang dilakukan oleh Tarte. Dan tentu saja, peperangan di sini kan sebagai tanda untuk si Tarte ini berlatih dalam teknik bertarungnya. Lalu mengenai peperangan yang diikuti oleh Tarte, apakah peperangan antar wilayah atau memang Tarte ini menjalankan misi untuk membunuh orang atau membereskan penyusup yang sudah masuk ke daerah produksi kosmetiknya? Jadi untuk yang sudah baca novelnya bisa bantu dijawab di kolom komentar ya. Apalagi di sini Tarte mendapatkan julukan gadis tempur secepat kilat, yang biasanya kalau ada saksi seperti ini kan harusnya ini sudah dalam bentuk skala peperangan besar ya, bukan yang mengendap-endap seperti pembunuhan, karena ada saksi mata yang melihat pertarungan si Tarte ini. Seperti yang kita tahu juga bahwa rencana Ilik untuk membangun toko kosmetik sendiri adalah untuk membuat sebuah karakter palsu sambil membangun sebuah koneksi dan jaringan informasi yang luas dari para perempuan biasa, dan tentu saja perempuan bangsawan sekalipun untuk membantu dirinya nanti sebagai seorang pembunuh, karena karakter Ilik Balor sendiri adalah sebuah karakter yang bisa dipakai sebagai penyamaran dan sumber informasi untuk di masa depan ceritanya nanti. Dan ketika malamnya pun, di mana Ilik dengan Maha yang sedang membicarakan untuk masa depan toko kosmetik mereka, di sini Maha ada memberikan sebuah ide untuk mengembangkan tokonya ke wilayah sebelah atau wilayah tempat tinggal Maha sebelumnya, di mana ternyata di wilayah tersebut ada sebuah toko incaran Maha yang dulunya adalah milik ayahnya. Setelah dihianati oleh kepercayaan ayahnya yang membuat Maha terluntang-luntang di wilayahnya sekarang ini. Untuk berlindung, di mana hal ini juga sebagai jalan balas dendam oleh Maha ya, untuk merebut kembali apa yang sudah seharusnya dia miliki. Tentu saja Maha ragu ketika membicarakan hal ini ke Ilik atau Luke. Namun karena inilah yang diinginkan oleh Maha, jadi Ilik memperbolehkannya, karena yang terpenting adalah rencananya harus berjalan lancar dan hasilnya harus bagus atau berhasil. Keesokan harinya, di sini akhirnya Ilik yang sudah berhasil menyelesaikan misinya selama 2 tahun sebagai anak haram keluarga Balor bisa kembali ke keluarga Tuatha Dé dan meninggalkan Maha untuk mengurus seluruh pekerjaan yang ada di toko kosmetiknya. Tidak lepas dari teman-teman Maha dan Maha sendiri, Luke diberikan banyak sekali tanda terima kasih dan hadiah dari Maha dan teman-temannya karena sudah mengurus dan menolong mereka dari bahaya sebelumnya. Ya, hitung-hitung sambil dapat bawahan sambil nolong orang kan, dimana hal ini membuat Luke itu sudah agak berubah dari kehidupan yang sebelumnya.
Ketika dalam perjalanan pulang pun, kita di sini bisa melihat sebuah adegan aksi walaupun cuma sebentar, di mana kereta Luke diserang oleh monster, dan Tarte yang mulai menyerang dengan kemampuan tombak dengan sihirnya yang sangat cepat, dengan mudah menghabisi banyak monster. Ya, memang ini kan juga karena perkembangan Tarte yang sudah belajar bertarung di area peperangan yang sudah diceritakan di awal episode. Ketika Luke sudah pulang dan sampai ke rumahnya pun, Luke langsung disambut oleh ibunya, seorang wanita MILF yang sudah bisa dibilang cukup disukai oleh saya dan teman-teman juga mungkin. Karena ketika genre MILF sudah masuk itu sudah bisa mencerahkan cerita di sini, walau penampakannya cuma sebentar aja, tapi sudah bisa menggetarkan jiwa dan raga ketika menontonnya. Dan dalam ending episode ini pun sebenarnya kita bisa melihat keadaan Luke yang sudah belajar mengenai interaksi sosial antar manusia, di mana dia bisa merasakan kehangatan dan menjadikan hal itu menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya. Karena ketika dia sedang mengobrol dengan ayahnya sendiri, mereka membicarakan mengenai apa yang direncanakan oleh ayahnya dari awal dia membuat sebuah karakter palsu di keluarga Balor untuk melindungi Luke dari serangan yang tidak diduga-duga jika terjadi sesuatu dengan keluarga Tuatha-Dé. Misalkan, seperti dibuang oleh anggota kerajaan jika ketahuan mereka untuk membunuh orang-orang penting. Jadi bisa dibilang itu sebuah rencana cadangan yang jika memang rencananya gagal atau rusak gitu ya. Dan di sini ayahnya pun membuat Luke itu bisa memilih agar dia terlepas dari jalur hidup seorang pembunuh dan menjadi seorang pedagang agar dia bisa hidup aman. Tetapi tetap saja pilihan Luke adalah hidupnya untuk tetap menjadi seorang pembunuh. Iyalah ya, karena dia juga bisa berpikir dengan jernih dengan tujuannya, apalagi dia mengemban sebuah misi dari Dewi untuk membunuh pahlawan. Makanya dia akan tetap menjadi seorang pembunuh. Terlebih lagi dalam pembicaraannya juga Luke ada berkata bahwa dirinya masih membutuhkan nama dan status bangsawan Tuatha-Dé, di mana dia berencana untuk menikahi guru sihirnya, yaitu dia. Karena jika Luke memilih sebagai seorang pedagang dan tidak memiliki status bangsawan, Luke akan susah tuh untuk melamarnya nanti. Makanya dia tetap memilih untuk menjadi seorang pembunuh dan menjadi anggota keluarga Tuatha-Dé. Tentu saja bukan cuma itu aja yang dibicarakan oleh Luke, karena pada awalnya dia ada berkata juga kalau dia memilih untuk menjadi pembunuh itu bukan untuk mengabdi pada kerajaan, namun untuk melindungi lingkungan hidupnya sekarang ini, dari kehidupan Luke maupun hidup Illik. Dia hanya mau melindungi lingkungan hidup yang dirasa olehnya sangat berharga dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Jadi bisa dilihat di sini ya, jadinya si Luke ini sudah mulai berbeda dari kehidupan sebelumnya, di mana dia sudah bisa merasakan kehidupannya yang sekarang ini sudah sangat enak dan dia sudah bisa mengerti apa itu makhluk sosial. Dan tentu saja, kalau dari spoiler teman-teman juga, si Luke ini nanti juga nggak cuman dia doang istrinya, ada lagi 3 lagi nanti. Tetap aja harem. Oke, itu aja pembahasan gue mengenai Ansatsu Kizoku episode ke-8 yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.